wabarakatuh. Saya Humaydi Hamid, dosen Prodi Ekonomi Syariah FIUMY. Pada kesempatan ini akan menjelaskan metode istinbat hukum bagian Qawaidul Lughah Arabiyah atau metode linguistik. Dalam hal ini mengkaji lafal dari segi jelas dan tidaknya makna. Kita awali dengan pembahasan nanti itu tentang lafal yang jelas. Pertama, apa itu lafal jelas? Jadi lafal jelas itu adalah lafal yang maknanya dapat dipahami dari lafal itu sendiri tanpa membutuhkan keterangan eksternal, keterangan di luar lafal itu. Lafal jelas itu ada lafal zahir, lafal nas, mufassar, dan muhkam. Sedangkan lafal yang tidak jelas adalah lafal yang maknanya tak dapat dipahami dari lafal itu sendiri, melainkan membutuhkan keterangan eksternal untuk memahaminya. Lafal tidak jelas itu ada 4 macam juga, yaitu khafi, mushkil, mujmal, dan mutasyabih. Dan lafal zahir adalah lafal yang jelas maknanya, tetapi maknanya bukan makna primer atau makna utama atau asolatan dari konteksnya, melainkan sebagai makna sekunder, makna tab'an. Lafal zahir ini dapat menerima takhsis atau pengkhususan, takwil, dan nasah. Makna primer atau makna utama dari konteks yaitu makna yang dituju oleh konteks lafal. Sedangkan makna sekunder adalah makna yang mendukung tercapainya makna primer. Misalnya ini, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Alladzina ya'kuluna riba, sesungguhnya orang-orang yang memakan riba mereka tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Makna zahir dari ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba itu adalah jual beli itu halal dan riba itu haram. Tapi makna ini bukan makna primer, karena konteks ayat ini tidak hendak menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena sebelum ayat ini turun, jual beli sudah halal dan riba itu haram. Ini adalah ayat riba yang terakhir. Makna utama dari konteks ayat ini yaitu jual beli tidak sama dengan riba. Menolak anggapan pemakan riba bahwa jual beli itu sama dengan riba. Nah, bukti jual beli itu tidak sama dengan riba yaitu Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Seandainya sama, tentunya hukumnya akan sama-sama halal atau sama-sama haram. Faktanya yang satu dihalalkan, yang satu diharamkan. Itu tandanya jual beli itu tidak sama dengan riba. Hukum dari lafal zahir wajib diamalkan apa adanya selama tidak ada dalil yang memalingkan dari makna zahir.
Sehingga hukum kehalalan jual beli dalam ayat wa ahallallahul bai'a wa harrama riba itu pada dasarnya berlaku umum untuk seluruh jual beli, tapi kemudian ditaksis, dikhususkan oleh hadis tentang larangan jual beli gharar. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Rawahu Abu Daud. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Jual beli sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin ada, mungkin tidak ada, seperti jual beli padi yang masih hijau belum menguning. Itu bisa saja panen, bisa saja gagal panen. Nah, itu namanya gharar. Dan itu dilarang. Dengan adanya larangan jual beli gharar, maka kehalalan jual beli dalam ayat itu tidak mencakup jual beli gharar. Jadi yang halal itu adalah jual beli yang tidak mengandung gharar. Begitulah. Di samping masih ada juga nanti hadis-hadis lain yang juga mentaksis ayat ini. Berikutnya adalah lafal nas. Lafal nas adalah lafal yang maknanya jelas dan maknanya merupakan makna primer dari konteksnya. Lafal nas ini dapat menerima taksis, pengkhususan, dapat menerima takwil, dan juga dapat menerima nasah. Di makna nas dari ayat wa ahallallahul bai'a wa harrama riba, yaitu jual beli tidak sama dengan riba. Menolak anggapan pemakan riba yang menyatakan innamal bai'u mislur riba. Dan hukum lafal nas itu sama seperti lafal zahir, wajib diamalkan sebagaimana dinaskan selama tidak ada dalil yang memalingkan. Berikutnya adalah lafal mufassar. Lafal mufassar adalah lafal yang sangat jelas sehingga tidak bisa menerima takhsis maupun takwil, tapi dapat menerima nasah. Misalnya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, cambuklah masing-masing mereka itu sebanyak 100 kali. Kata mi'ah 100 maknanya sangat jelas. Tidak bisa kurang maupun lebih. Jadi setelah 99 tambah 1 jadi 100 dan tidak boleh ditambah lagi. Jadi namanya 100 kali pemahaman anak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu sama namanya 100 kali itu. Kalau sudah tahu angka yang tidak ada perbedaan, makanya sangat jelas. Tidak bisa menerima taksis maupun takwil. Tetapi ya lafal mufassar ini seandainya pada masa Nabi mau diganti dengan dikurangi atau ditambah itu tidak masalah karena bukan merupakan persoalan yang fundamental dalam agama. Seandainya pada masa Nabi 100 dikurangi 20 jadi 80 itu tidak apa-apa. Dikurangi separuh jadi 50 juga nggak apa-apa. Ditambah pun dari 100 jadi 110 juga tidak apa-apa. Nah, karena isinya bukan sesuatu yang fundamental dalam agama. Nah, lafal mufassar ini wajib diamalkan apa adanya, tidak boleh dipalingkan pada makna lain karena memang tidak bisa menerima takwil maupun takhsis. Nah, lafal mufassar dapat menerima nasah karena isinya bukan sesuatu yang pokok, tapi merupakan bagian furu'iyah. Yang pokok itu menyangkut akidah, akhlak, itu adalah hal-hal yang pokok dalam agama. Nah, yang berikutnya adalah lafal muhkam. Muhkam itu adalah lafal yang maknanya sangat jelas sehingga tidak bisa menerima takhsis, takwil maupun nasah. Nah, hukum yang terkandung lafal muhkam merupakan hukum yang fundamental dalam agama.
seperti tentang keimanan, akhlak. Tentang keimanan misalnya, qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu esa. Maka keesaan Allah itu muhkam. Bahkan tidak bisa menerima nasah sekalipun pada masa Nabi. Gak mungkin tiba-tiba kemudian misalnya katakanlah bahwa Allah itu 2 atau 3. Karena kalau Allah itu lebih dari 1, niscaya rusak alam semesta ini. Atau terkait dengan akhlak, misalnya tentang wajibnya jujur, ya, misalnya. Larangan berbohong itu adalah muhkam. Kewajiban menghormati orang tua itu adalah muhkam. Atau berupa hukum furu'iyah yang disertai keterangan bahwa hukum itu berlaku abadi. Misalnya al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu berlaku hingga hari kiamat. Nah, adanya kata-kata madin ila yaumil qiyamah menandakan bahwa jihad itu tidak akan dinasah walaupun pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jika terjadi pertentangan antara lafal zahir, lafal nas, lafal mufassar maupun muhkam, maka yang diamalkan itu adalah yang paling kuat, muhkam dulu. Kalau bertentangan dengan yang lain, maka muhkam yang diutamakan. Di bawahnya mufassar. Kalau mufassar bertentangan dengan nas, maka mufassar yang diamalkan. Kemudian nas, di bawahnya zahir. Jadi kalau zahir dan nas bertentangan, maka nas yang diamalkan, zahirnya yang ditinggalkan. Misalnya, ya, contoh ta'arud zahir dan nas. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Jadi ayat ini berkaitan dengan wanita-wanita yang haram dinikahi. Setelah ayat sebelumnya disebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi, kemudian dinyatakan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, selain yang diharamkan, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Kemudian fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Dalam surah An-Nisa. Nah, makna zahir ayat pertama itu boleh menikah istri kelima dan seterusnya, asal bukan wanita yang diharamkan. Sedangkan makna nas di ayat yang kedua membatasi poligami itu maksimal 4 istri. Dengan demikian, kehalalan menikahi wanita-wanita yang tidak diharamkan itu dibatasi dengan makna nas pada ayat 3 An-Nisa, yaitu maksimal 4 orang istri. Itu pun dengan catatan sanggup berbuat adil. Demikian pembahasan tentang lafal jelas dan tidak jelas. Untuk lebih detailnya silakan baca buku saya Usul Fikih. Insyaallah akan lebih bisa memahami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.